kehidupan ini penuh dengan daya tarik dan daya tolak. Sejak manusia dilahirkan, kita sudah menghadapi akan hal ini, daya tarik dan daya tolak. Ini menunjukkan bahwa ada dua dimensi besar di dalam unsur manusia ini. Ada dimensi besar, ada dimensi yang lahir dan ada dimensi yang batin. Ada dimensi yang kulit, ada dimensi yang isi. Ada dimensi yang bersifat tools atau alat, ada yang dimensi esensi atau hakikat. Ini menunjukkan ada dua dimensi besar dalam unsur penciptaan manusia. Kemudian pada saat antara dimensi yang lahir dan dimensi yang batin, antara dimensi yang kulit, yang wadah, dengan dimensi yang isi, yang esensi, saat ini tidak sinkron, maka terjadi daya tarik dan daya tolak yang ini akan memberikan satu dampak. Kita kebingungan mengambil keputusan. Daya tarik dan daya tolak itu ada cinta, ada kebencian, ada senang, ada sedih, ada tertawa, ada menangis. Itu daya tarik dan daya tolak. Saat keinginan yang kita dapat apa yang kita inginkan, kita bisa senang, bahkan mungkin tertawa. Tapi saat tidak diperoleh, maka kita sedih, kita bisa menangis. Kemudian ketercukupan itu dan kesusahan. Saat kita ketercukupan itu setiap dari masing-masing setiap orang akan berbeda. Kalau orang yang dikatakan sebagai kekayaan, maka belum tentu dia merasa cukup. Buktinya bahwa banyak orang yang kaya itu banyak yang korupsi. Banyak orang yang kaya susah karena kena terjerat hutang. Bahwa yang diperlukan adalah ketercukupan. Ketercukupan itu dapat diantisipasi kesusahan pada saat kita mengetahui rumus-rumus ketercukupan, maka yang ruhnya adalah kepedulian, maka kita akan dapat ternetralisir dari sebuah kesusahan. Ada cerdas, ada bodoh, ada pintar, ada tidak tahu, kan begitu. Kalau cerdas itu berkaitan dengan bodoh, kalau tidak tahu itu berkaitan dengan mengetahui atau berkaitan dengan pintar. Cerdas, orang pintar itu banyaknya informasi yang terekam di dalam otak. Kalau orang cerdas itu kemampuan menyinkronkan dan mensinergikan atas sebuah dimensi di diri luar dan dalam, yang lahir dan yang batin, dan dengan lingkungan dan dengan keadaan situasi itu dapat menyatukan, maka dia bisa mengambil sikap, dapat mengetahui solusinya, maka dia menjadi orang cerdas. Orang yang pintar belum tentu orang yang cerdas, tapi orang cerdas seringnya cenderung dia adalah juga pintar. Pada saat kita berpikir tentang bahwa sehingga yang kita perlukan, kalau kita berbicara tentang sebuah sains, pengetahuan, knowledge atau apapun istilahnya, saya nggak mendefinisikan secara detailnya. Ini filsafatnya gitu ya, filosofinya gitu ya, filosofinya. Karena mungkin bisa jadi kita butuh koreksi terhadap sebuah deskripsi yang ada, utamanya dalam hal keagamaan yang sudah bergeser menjadi sebuah partaian gitu ya. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Kemudian ada yang bisa melihat, ada yang buta. Melihat bisa membaca, melihat karena ada terang, melihat karena ada akal. Tapi juga ada buta, orang yang tidak bisa membaca, bukan membaca tulisan, tapi tidak bisa membaca keadaan, tidak bisa membaca dirinya. Itu yang paling parah. Saat seseorang tidak bisa membaca dirinya sendiri,
maka dia benar-benar buta. Secara fisik dia mampu membaca, mampu mendengar, dan bisa melihat. Tapi dia buta membaca dirinya. Ini akan benar-benar buta. Itu benar-benar kasihan, benar-benar sengsara.